Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Eka Sansela dengan nomor induk mahasiswa 8566431129. Saya berasal dari Universitas Terbuka UPBJJ Jambi. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD modul 3 pencernaan makanan dengan judul praktikum Sistem Pencernaan Makanan. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memproses makanan dan minuman yang dikonsumsi, mengubahnya menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Berikut perbedaannya. 1. Proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung, tepatnya ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, hati, dan pankreas, serta empedu dan usus. Nah, sekarang kita masuk pada organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Ada 10 macam organ sistem pencernaan manusia, yaitu mulut, kerongkongan yaitu faring, kerongkongan esofagus, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini dikarenakan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar lidah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan faring merupakan saluran pencernaan yang terdapat pada rongga mulut ke kerongkongan esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lanjut adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Nah, ada beberapa fungsi lambung, di antaranya yaitu untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-3 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke dalam usus halus.
Terus yang keempat yaitu pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan oleh usus halus. Kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Lanjut, yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicernakan menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim malitase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Lanjut, amilase. Amilase akan mencegah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase mencegah lemak jadi asam lemak dan gluserol, ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan memulisakan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan mencegah pepton jadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Yang keenam ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh, lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi fases. Dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu satu kolon sebagai tempat pemadatan fases atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektum sebagai tempat penyimpanan fases sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing yang bagian berbentuk memanjang seperti cacing. Sebagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Yang terakhir, yang ketujuh, ada rektum dan anus. Sebelum fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan ataupun tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itulah tadi 7 sistem pencernaan pada manusia yang sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.